Baik, selamat siang teman-teman. Untuk minggu ini insyaallah kita akan masuk ke modul pertama, yaitu modul deteksi paru. Jadi untuk kegiatan minggu ini adalah memahami modul. Nanti akan saya memberikan penjelasan, kemudian teman-teman akan diskusi dengan teman-temannya satu kelompoknya. Kemarin kan sudah bikin kelompok. Kemudian nanti diskusi dengan saya itu bisa dilakukan melalui WA group ataupun WA DM boleh. Kemudian nanti akan ada sesi dengan asisten untuk bertanya lebih jelas terkait dengan praktikumnya. Nanti akan saya susulkan jadwalnya, kemungkinan akan berbarengan dengan kelas A, dengan kelasnya Pak Budi. Jadi untuk sesi ini akan saya jelaskan tentang apa yang akan kita lakukan di praktikum yang pertama. Jadi kemarin kan sudah belajar terkait dengan anatomi. Nah, untuk yang ke modul pertama ini akan mendengarkan suara paru yang seperti kita ketahui, dan mungkin kemarin udah ada yang menjelaskan ya terkait dengan fungsi paru. Fungsi paru adalah untuk sistem pernafasan, di mana di dalamnya terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida yang nantinya dibawa oleh darah ke seluruh tubuh, ke jantung dan ke seluruh tubuh. Jadi fungsi utama dari paru itu alat yang vital juga, dan banyak sekali bagian-bagian yang mendukung dalam sistem pernafasan ini. Jadi jika terjadi satu ketidaknormalan, itu akan mempengaruhi yang paling parahnya mungkin akan mempengaruhi kadar oksigen yang akan terserap oleh tubuh. Nah, cara kerja paru, bagaimana paru itu bisa menangkap udara dan bagaimana apa saja yang bergerak di dalamnya, bisa kita lihat di video ini. Many of us have hundreds of things on our minds at any moment, often struggling to keep track of everything we need to do. But fortunately, there's one important thing we don't have to worry about remembering: breathing. When you breathe, you transport oxygen to the body's cells to keep them working and clear your system of the carbon dioxide that this work generates. Breathing, in other words, keeps the body alive. So how do we accomplish this crucial and complex task without even thinking about it? The answer lies in our body's respiratory system. Like any machinery, it consists of specialized components and requires a trigger to start functioning. Here, the components are the structures and tissues making up the lungs, as well as the various other respiratory organs connected to them. And to get this machine moving, we need the autonomic nervous system, our brain's unconscious control center for the vital functions. As the body prepares to take in oxygen-rich air, this system sends a signal to the muscles around your lungs, flattening the diaphragm and contracting the intercostal muscles between your ribs to create more space for the lungs to expand. Air then whooshes into your nose and mouth, through your trachea, and into the bronchi that split at the trachea's base, with one entering each lung. Like tree branches, these small tubes divide into thousands of tinier passages, called bronchioles. It's tempting to think of the lungs as huge balloons, but instead of being hollow, they're actually spongy inside, with the bronchioles running throughout the parenchyma tissue. At the end of each bronchiole is a little air sac called an alveolus, wrapped in capillaries full of red blood cells containing special proteins called hemoglobin. The air you breathed in fills these sacs, causing the lungs to inflate. Here is where the vital exchange occurs. At this point, the capillaries are packed with carbon dioxide, and the air sacs are full of oxygen. But due to the basic process of diffusion, the molecules of each gas want to move to a place where there is a lower concentration of their kind. So as oxygen crosses over to the capillaries, the hemoglobin grabs it up, while the carbon dioxide is unloaded into the lungs. The oxygen-rich hemoglobin is then transported throughout the body via the bloodstream. But what do our lungs do with all that carbon dioxide? Exhale it, of course.
The Nah, nanti autonomic nervous CO2 system yang kicks in akan again, causing the yang sudah diaphragm to ditukar ball dari up and the alveolus intercostal akan muscles to relax, making the chest cavities dikembalikan smaller keluar. and forcing the Exhale. lungs to Jadi compress. proses The carbon dioxide-rich nafas, air is expelled, and the cycle penghembusan begins nafas. Jadi ada again. inhale, ada So that's exhale. how these spongy Inhale organs adalah keep our memasukkan bodies udara ke efficiently dalam supplied paru-paru with dan air. exhale Lungs adalah inhale and exhale between keluarkan 15 and 25 udara times a dari minute, paru-paru. which amounts to an incredible 10,000 liters of air each day. That's a lot of work, but don't sweat it. Your lungs and your autonomic nervous system have got it covered. Jadi kurang lebih seperti itu cara kerja dari paru-paru. Nah, yang akan kita praktekkan sekarang adalah bagaimana mendengarkan suara paru. Nah, biasanya kalau kita ke dokter, kita selalu diperiksa menggunakan stetoskop. Jadi stetoskop itu adalah alat bantu dengar dokter untuk menegakkan diagnosis. Jadi bisa mendengarkan suara jantung atau organ yang lain ya, tidak hanya jantung ya, sampai organ pencernaan juga. Nah, ini karena organ-organ tersebut mengeluarkan suara yang cukup kecil, maka digunakanlah stetoskop untuk bisa mendengarkan lebih baik. Jadi ada berbagai pemeriksaan yang digunakan oleh stetoskop, salah satunya adalah pemeriksaan paru. Pemeriksaan paru itu adalah suara aliran udara yang melewati saluran nafas yang dapat didengar oleh stetoskop. Dalam kondisi normal, suara nafas terdengar halus, jadi dari inhale itu masuk ke trakea sampai ke alveolus itu smooth, jadi tidak ada hambatan sama sekali. Nah, jika ada yang terhambat atau tidak abnormality, maka suara tersebut akan mengalami gangguan. Misalnya, nafasnya tersumbat, menyepit, atau ada terisi cairan pada paru-paru. Suara paru-paru bisa terdengar lebih kasar, mengeras, atau juga mengecil. Bisa juga ada suara seperti mengi itu seperti ngik-ngik seperti itu ya. Itu untuk kasus yang asma. Dokter akan mengamati bunyi dengan kondisi inhale dan exhale. Jadi menarik nafas dan juga menghembuskan nafas. Bagian paru yang mengalami kelainan dapat juga diperiksa dengan menggunakan stetoskop bagian depan, atas, bawah, atau juga bagian punggung. Jadi seluruh daerah toraks itu ya, cara pemeriksaannya. Nah, auskultasi itu adalah metode pemeriksaan dengan mendengarkan bunyi dari dalam tubuh dengan menempelkan stetoskop ke area tertentu. Pemeriksaan bunyi jantung bisa di kiri, pemeriksaan paru dilakukan di area toraks seperti itu. Jadi auskultasi adalah cara memeriksa dengan menggunakan suara. Nah, permasalahannya adalah teknik auskultasi itu ada kita akan mendengarkan suara dengan frekuensi yang relatif rendah, sekitar 20-400 Hz. Jadi masih di bawah kepekaan telinga, maka dilakukan dengan menggunakan stetoskop. Jika tidak dilakukan dengan benar, bisa menyebabkan kesalahan dalam penegakan diagnosa. Nah, praktikum yang kita lakukan ini tidak langsung kepada stetoskopnya, namun saya ingin teman-teman pahami terkait dengan permasalahan tadi, yaitu kita akan mendengarkan suara yang relatif kecil. Nah, praktikum yang dilakukan untuk modul 1 ini dibuat dalam bentuk simulasi dan diuji coba dengan virtual oscilloscope. Teman-teman bisa memanfaatkan Proteus ataupun simulator lainnya untuk melakukan praktikum ini. Jadi nanti mungkin karena alatnya tidak dibuat, jadi tidak bisa diuji cobakan. Namun jika bentuknya masih modul 1 atau deteksi suara paru ini, saya rasa tidak akan terlalu banyak adjustment jikapun dilakukan praktek dengan secara langsung, karena secara suara posisi stetoskop itu masih bisa diganti-ganti posisinya sampai mendapatkan suara yang tepat. Jadi saya rasa tidak masalah jika dibuat dalam bentuk simulasi. Nah, tugas pertama yang dilakukan adalah membuat rangkaian preamplifier sebagaimana yang sudah ada di modul. Silakan buka modulnya, sudah saya upload di Google Classroom. Ini rangkaiannya.
Silahkan dicoba dan nanti instruksinya adalah hitung Vout dari rangkaian preamplifier tersebut. Silahkan dicermati apa yang dituliskan di dalam modul. Kemudian yang kedua adalah membuat rangkaian low pass filter. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan di dalam kelas bahwa sebenarnya konsep semua alat medis itu sama karena pada dasarnya sinyal dari tubuh itu relatif kecil, maka pasti ada penguat pertamanya. Yang kedua, sinyal yang didapatkan itu sangat mix dengan noise, karena dia terlalu kecil, noise-nya juga malah kadang noise-nya lebih besar daripada sinyal informatifnya, maka harus dilakukan filtering atau dilakukan signal processing agar sinyal yang didapatkan benar-benar sesuai dengan harapan. Nah, yang filter pertama adalah low pass filter. Rangkaian low pass filter order 4 dibentuk dari 2 buah rangkaian low pass filter order 2 silent key topologi. Nah, nanti silakan teman-teman coba membuat rangkaian tersebut dan kemudian apa aja komponen pendukung untuk low pass filter tersebut, gambarkan rangkaiannya, kemudian diuji cobakan, tuliskan komponen pada tabel 1 komponen yang digunakan, kemudian tulis tabel 2 yang mana ada uji coba VN-nya berapa. Nanti silahkan diisikan, kemudian plotting hasilnya dalam bentuk grafik. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah membuat high pass filter. Rangkaian high pass filter nanti akan dirangkai setelah low pass. Jadi setelah low pass kemudian melewati high pass, tapi tidak usah disatukan. Jadi pada kenyataannya nanti akan beruntun mulai dari low pass kemudian meloloskan dari high pass sehingga mendapatkan sinyal yang baik. Kemudian sama instruksinya seperti yang pertama, komponen pendukungnya apa, kemudian gambar rangkaiannya, kemudian tuliskan komponennya pada tabel 3, kemudian uji coba dan buat grafiknya. Nah, yang terakhir membuat rangkaian notch filter. Notch filter itu untuk menghilangkan noise noise power frekuensi 50 Hz pada generator. Nah, cut off-nya adalah 50 Hz dan C1 yang digunakan sebesar 1 mikrofarad. Kemudian sama seperti tugas yang sebelumnya, hitung komponen pendukung, kemudian gambar rangkaiannya, tuliskan komponen pada tabel 5, kemudian rangkai dan masukkan hasilnya pada tabel 6 dan bentuk dalam grafik seperti itu. Nah, kemudian setelah daripada pemahaman modul ini, jadi setelah saya jelaskan, silakan teman-teman buka modulnya, silakan dibaca, kemudian sesi diskusi untuk minggu ini, pertama diskusi dengan kelompok untuk pengerjaan praktikum, silakan koordinasi, kalau bisa semua kelompok mendapatkan perannya masing-masing, karena kondisinya masih daring juga, saya harap semua mendapatkan ilmu yang sama, jadi jangan sampai terbeban hanya pada satu orang saja. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan diskusi dengan dosen menggunakan WA. Khusus untuk sesi ini, karena waktunya mepet dari penjelasan sampai dengan sesi pertanyaan, saya tidak akan membuka Gmeet, kita akan membuka sesi diskusi di minggu depan. Jadi silahkan WA jika ada yang tidak jelas dengan instruksinya. Kemudian diskusi praktek akan dipandu oleh asisten secara online bersamaan dengan kelas A pada minggu ini juga. Nanti saya akan koordinasi dengan Pak Budi kapan waktu mereka akan berdiskusi dengan asisten, sehingga teman-teman untuk prakteknya bisa diskusi langsung dengan asisten. Nanti waktu akan saya infokan. Kemudian presentasi dan laporan, ini mungkin ada arrangement ulang dari yang pernah saya jelaskan. Nanti week ketiga atau minggu depan akan ada presentasi kelompok progres pertama. Jadi tidak harus selesai, tapi sampai mana sudah kalian kerjakan, silakan jelaskan dan apa saja yang sudah, apa saja yang belum, dan permasalahan yang kalian hadapi apa.
Kemudian week keempat nanti progres yang kedua, silahkan kalian sampai mana presentasi, nanti akan saya atur jadwal dan Gmates-nya. Kemudian di week kelima ada presentasi akhir dari modul 1 dan juga laporan yang akan kalian kumpulkan. Nah, saya harap ini karena semuanya simulasi, semuanya mencoba walaupun kelompok semuanya mencoba sendiri masing-masing. Jadi kelompok itu adalah tempat media diskusi. Kalian bisa diskusi dengan kelompoknya, mencoba dan jika ada permasalahan bisa dicarikan solusinya bersama-sama. Namun saya harap semuanya tetap mencoba. Jadi jangan sampai hanya satu orang saja yang mengerjakan. Nanti saya akan mencari metodenya bagaimana memastikan teman-teman semuanya melakukan secara individu juga walaupun pekerjaannya dalam bentuk kelompok. Nah, jika ada pertanyaan terkait dengan modul atau pengerjaan praktikum bisa WA dengan saya atau misalnya ada kebingungan soal prakteknya nanti bisa konsultasi dengan asisten di waktu yang akan saya infokan selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Semangat mengerjakan praktikum walau dalam kondisi daring. Kita akan tetap in touch dengan medis walaupun terlihat hanya rangkaian biasa, tapi saya akan berusaha menjelaskan background medisnya sehingga tetap terkait dengan instrumentasi medis. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.